Pembahasan pada video kali ini yaitu menyimpulkan isi teks prosedur. Menyimpulkan teks prosedur adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Untuk dapat menyimpulkan teks prosedur perlu membaca teks tersebut serta mencatat informasi-informasi yang ada dalam teks. Bacalah teks berikut. Teks 1. Membuat batik tulis. Proses pembuatan batik tulis adalah proses yang membutuhkan teknik, ketelitian, dan kesabaran yang tinggi. Batik sebagai warisan budaya yang agung perlu kita lestarikan. Dengan latihan yang tekun dan semangat melestarikan budaya, kita dapat belajar membuat batik tulis. Rincian bahan dan langkah membuat batik tulis diuraikan berikut. Bahan dan alat pembuatan batik tulis. 1. Canting, alat tulis lilin yang digunakan untuk menutupi pola dan motif batik. 2. Pensil pola 3, kain mori putih, kain sutera atau kain katun. 4. Lilin malam, wax. 5. Kompor atau alat pemanas lilin malam. 6. Bahan pewarna kain. Langkah-langkah pembuatan batik tulis. 1. Siapkan kain mori, sutra. Kemudian buatlah motif di atas kain tersebut dengan menggunakan pensil. 2. Setelah motif selesai dibuat, sampirkan atau letakkan kain pada gawangan dengan posisi melebar supaya mudah dibatik. 3. Panaskan malam, lilin ke dalam wajan dengan api kecil sampai malam, lilin mencair sempurna. Untuk menjaga agar suhu kompor anglo stabil, biarkan api tetap menyala kecil. 4. Ambil sedikit malam yang sudah cair dengan menggunakan canting. Tiup-tiup sebentar biar tidak terlalu panas, kemudian torehkan canting dengan mengikuti motif. Dalam proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar jangan sampai malam yang cair menetes di atas permukaan kain karena akan mempengaruhi hasil motif batik. Canting untuk bagian halus, atau kuas untuk bagian berukuran besar. Proses ini bertujuan agar pada saat pencelupan bahan kain ke dalam larutan pewarna bagian yang diberi lapisan malam tidak terkena pewarna. 5. Setelah semua motif yang tidak ingin diberi warna tertutup oleh malam, lilin, kemudian celupkan kainnya ke dalam larutan pewarna. Proses ini merupakan pewarnaan pertama pada bagian yang tidak tertutup oleh malam. Sebaiknya, pencelupan dimulai dengan warna-warna muda, dilanjutkan dengan warna lebih tua atau gelap pada tahap berikutnya. 6. Jemur kain yang telah diwarnai sampai kering. 7. Setelah kering dilakukan proses pelorodan yaitu dengan cara lilin dikerik dengan pisau, kemudian kain direbus bersama-sama dengan air yang telah diberi soda abu. Proses ini bertujuan menghilangkan lapisan malam sehingga motif yang telah digambar menjadi terlihat jelas. Jika diinginkan beberapa warna pada batik yang kita buat, proses dapat diulang beberapa kali tergantung pada jumlah warna yang kita inginkan. 8. Setelah kain bersih dari malam, dilakukan kembali proses pembatikan dengan penutupan malam, pewarnaan kedua, dan seterusnya. Begitu terus diulangi seperti proses sebelumnya sebanyak jumlah warna yang diinginkan. 9. Setelah beberapa kali proses pewarnaan, kain yang telah dibatik dicelupkan ke campuran air dan soda ash untuk mematikan warna yang menempel pada batik. Hal ini untuk menghindari kelunturan. 10. Proses terakhir rendam batik dalam air dingin dan dijemur sebelum dapat digunakan dan dipakai. 11. Perlu ketelitian dan kecermatan untuk belajar membatik. Meski agak sulit, tidak ada salahnya dicoba. Berkreasi untuk melestarikan tradisi dan warisan nenek moyang kita. Teks 2. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kesehatan ternyata tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana yaitu mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut ini akan dipaparkan cara mencuci tangan yang baik dan benar.
1. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. 2. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. 3. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. 4. Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. 5. Pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci, lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. 6. Gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. 7. Gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan kanan, begitu juga sebaliknya dengan telapak tangan kanan. 8. Bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busa hilang. 9. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. 10. Gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran hingga air berhenti mengalir. 1. Menyimpulkan urutan langkah teks prosedur. A. Tulislah ringkasan urutan langkah membuat batik tulis pada teks 1 dengan bahasamu sendiri. Siapkan kain mori sutra. Lalu buatlah motif dengan pensil, kemudian ampirkan kain pada gawangan. Panaskan malam, lilin, ambil sedikit malam, tiup-tiup sebentar, kemudian torehkan canting mengikuti motif. Kemudian celupkan kain ke dalam larutan pewarna. Lalu jemur kain yang telah diwarnai sampai kering. Lakukan proses pelorodan dengan cara lilin dikerik dengan pisau. Kemudian kain direbus bersama-sama dengan air yang telah diberi soda abu. Lakukan kembali proses pembatikan dengan penutupan malam, pewarnaan kedua, dan seterusnya. Celupkan kain ke campuran air dan soda ash untuk mematikan warna. Proses terakhir, rendam batik dalam air dingin dan dijemur sebelum dapat digunakan dan dipakai. B. Tulislah ringkasan langkah mencuci tangan pada teks 2 dengan bahasamu sendiri. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air mengalir, kemudian tuangkan sabun. Gosoklah telapak tangan, punggung tangan dan sela-sela jari secara perlahan. Pasangkan kedua tangan dengan jari-jari tangan saling mengunci. Gosoklah ibu jari, telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan. Bilaslah dengan air yang mengalir. Keringkan dengan handuk atau tisu. Gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran hingga air berhenti mengalir. C. Simpulkan saran apa saja yang dikemukakan penulis agar mencapai hasil maksimal dalam membuat batik tulis. Buktikan jawabanmu dengan kata kalimat pada teks. Simpulan saran, perlu ketelitian dan kecermatan untuk belajar membatik. Bukti 1. Supaya lilin mencair sempurna, suhu kompor Anglo harus stabil dengan cara membiarkan api tetap menyala kecil. 2. Supaya hasil motif baik, proses membatik harus dilakukan dengan hati-hati agar jangan sampai malam yang cair menetes di atas permukaan kain. 3. Supaya pencelupan berhasil, pencelupan dimulai dengan warna-warna muda, dilanjutkan dengan warna lebih tua atau gelap pada tahap berikutnya. 4. Supaya warna sempurna, proses pelorodan dapat diulang beberapa kali tergantung pada jumlah warna yang kita inginkan. 5. Supaya tidak luntur, kain yang telah dibatik dicelupkan ke campuran air dan soda ash. D. Simpulkan saran apa saja yang dikemukakan penulis agar mencapai hasil maksimal dalam melakukan cuci tangan. Buktikan jawabanmu dengan kata kalimat pada teks. Simpulan saran, menjaga kesehatan dapat dimulai dari mencuci tangan sehingga berbagai penyakit bisa kita hindari. Bukti, supaya tangan benar-benar bersih, gosoklah bagian tangan secara perlahan dengan gerakan memutar dan lakukan secara bergantian.
2. Memperagakan hasil simpulan teks prosedur. Tari poco-poco merupakan tarian asli Indonesia yang populer sejak tahun 2000-an. Gerakan tari poco-poco relatif mudah sekaligus menyehatkan. Ikuti langkah berikut. 1. Putar lagu poco-poco. 2. Berdirilah dengan posisi kaki rapat. 3. Gerakan 2 langkah kecil ke kanan, lalu kembali ke tempat. 4. Mundur 2 langkah ke belakang. 5. Kemudian majulah ke depan sambil berputar. 6. Ulangi gerakan 1, 2, dan 3. Begitu seterusnya sampai lagu habis. Kegiatan. Tulislah simpulan langkah gerakan tari poco-poco dengan bahasa sendiri, kemudian peragakan secara kelompok di depan kelas. Untuk melakukan gerak tari poco-poco antara lain dengan memutar lagu poco-poco lalu berdiri dengan posisi kaki rapat. Selanjutnya lakukan gerak kecil 2 langkah ke kiri dan kanan, kembali ke tempat, mundur 2 langkah ke belakang, dan maju sambil berputar. Kemudian ulangi seluruh gerakan sampai lagu habis. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.